Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi ta'atihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi fadlihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sarra ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Masjid Namira yang saya hormati, wabil khusus seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Namira dan wabil khusus ketua dewan pembina Yayasan Masjid Namira. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah pada pagi ini. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan tentu yang paling penting kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengawali lembaran kehidupan kita pada hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi telah menunaikan salat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya pada dasarnya salat itu adalah sebuah proses pembelajaran dan penguatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat tiga hal penting yang ada di dalam sholat itu. Tiga hal inilah yang perlu terus kita tingkatkan internalisasinya dalam diri kita masing-masing. Tiga hal itu, yang pertama, di dalam sholat itu ada zikrullah, dan kita semua tahu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan seorang mukmin, karena dia menyangkut hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu lepas zikirnya, maka lepas pula hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau lepas hubungannya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti yang akan terjadi adalah komunikasi dan hubungan-hubungan yang tidak benar dengan selain Allah. Kemudian yang kedua, di dalam sholat itu ada tilawah Al-Quran, yang kita juga semua tahu Quran itu adalah asdaqul hadith, sejujur-jujurnya ungkapan, sejujur-jujurnya ucapan. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah, sebaik-baik bacaan yang kita baca itu adalah Al-Quran. Sebaik-baik kalimat-kalimat yang kita hafal itu adalah Al-Quran. Dan karena itu di dalam sholat pasti ada tilawah Al-Quran, ada surat Al-Fatihah, dan ada surat-surat yang kita baca setelah kita membaca surat Al-Fatihah, dan begitu seterusnya itu. Saya tadi terus terang mencermati yang dibaca oleh Ustadz Haris ya sebagai imam, dan insya Allah Bapak dan Ibu sekalian juga melakukan hal yang sama. Ada ayat yang sangat menyentuh hati kita semuanya, karena itu menyangkut positioning seseorang di hadapan Allah di hari kiamat nanti, yaitu ayat yang ke-111 dan 112 dari surat Toha yang beliau baca tadi. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum faqad khaba man hamala zulma wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma. Jadi di akhirat nanti Bapak sekalian ada kelompok orang ya yang ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbasis dengan ketundukannya di dunia. Jadi begitu dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, ketundukannya ini akan terus dia bawa
sampai dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala itu. Makanya di situ Allah berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Pada hari itu wajah-wajah ya itu menundukkan dirinya, menundukkan kepalanya di hadapan Zat yang maha perkasa, di hadapan Zat yang maha hidup dan Zat yang maha berdiri sendiri. Jadi saya kira inilah yang kita inginkan. Jangan sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti dalam keadaan mendongak, dalam keadaan bahkan tidak dipedulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam sholat itu akan dibacakan kepada kita ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang positioning diri kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Ya, positioning diri kita sendiri dan di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Di rakaat kedua beliau membaca surat Ad-Duha. Ya, surat Ad-Duha. Dan kita semua tahu bahwa surat Ad-Duha itu di antara sebab turunnya adalah Rasulullah SAW sempat disihir, disantet begitu oleh orang Yahudi. Dan kemudian turunlah ayat itu. Dan di tengah-tengah ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu ya jauh lebih utama daripada dunia. Jadi seolah-olah kita ini diingatkan, demikianlah seharusnya seorang mukmin melihat kehidupan ini sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan di dunia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu apa yang harus dia persiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Kan begitu. Jadi kalau orang itu melakukan internalisasi diri ketika dia sholat, maka akan banyak pelajaran-pelajaran yang didapatkan seseorang ketika dia melakukan sholat. Apakah kita sholat berjamaah seperti ini, ataukah kita sholat sendiri? Kita sholat sendiri kan kita membaca ayat juga kan, membaca Al-Fatihah juga, ya, berzikir juga. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, di dalam sholat itu ada doa. Dan kalau kita lihat doa-doa yang ada di dalam sholat, itu berisi semua item doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Tidak ada yang terlewat dari apa yang kita butuhkan di dunia ini dan juga di akhirat nanti, kecuali semuanya kita panjatkan di dalam sholat kita. Di dalam sholat ada memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Di dalam sholat kita memohon mu'afat, memohon kesehatan lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan apa itu? Kepentingan dunia dan juga kepentingan akhirat pada saatnya nanti. Dan begitu seterusnya. Karena itu Bapak sekalian, saya ingin mengingatkan diri sendiri dan kita semuanya, jangan sampai kita sholat itu autopilot gitu ya. Jadi kita malah tidak bisa mengendalikan sholat kita. Ya. Autopilot itu bukannya orang itu rupa rokaatnya, enggak, bukan ya. Mungkin itu terjadi suatu ketika orang itu lupa, tapi autopilot di dalam sholat itu kita itu lupa bahwa saat itu kita sedang sholat, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat. Nah, cobalah itu diinternalisasikan ya buat saya sendiri dan kita semuanya. Karena begitu semakin orang itu sering sholat, akan semakin banyak pelajaran yang dia dapatkan dari bacaan-bacaan sholat yang dia baca, atau dari bacaan-bacaan sholat yang dia dengarkan tatkala dia menjadi makmum. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran kecuali ayat itu memberikan pembelajaran yang sangat penting bagi diri seseorang, ya kan? Nah, cuma kadang-kadang orang sholat itu kan dia lebih tertarik dengan fungsi-fungsi sholat yang sebetulnya itu fungsi tambahan, bukan fungsi utama. Misalnya ya orang sholat itu semua anggota badannya akan bergerak gitu. Ketika dia takbir, dia angkat tangannya, ya, maka ada semacam melancarkan metabolisme tubuh. Ketika orang itu sujud gitu ya, dan apalagi sujudnya lama ya, apalagi dia sujudnya lama, maka akan terjadi proses pengiriman oksigen
yang masif kepada kepala, kepada otak gitu ya. Dan otak itu kan sangat butuh dengan suplai oksigen. Kan banyak menganalisa seperti itu, padahal itu fungsi tambahan. Karena kalau itu yang jadi fungsi utama, sholat kita anggap seperti yoga, ya kan? Sholat kita anggap sebagai relaksasi, ya. Kalau itu kita anggap sebagai fungsi utama, tapi seringkali orang lebih tertarik itu, ya, sehingga lebih tertarik itu, sehingga akhirnya fungsi sholat yang utama, ya, atau tujuan sholat yang utama itu kadang-kadang sering tidak diperhatikan itu. Misalnya ungkapan begitu, kamu kalau kepengen sehat, sholatlah gitu. It's okay, itu nggak salah. Tapi jangan jadi tujuan utama gitu. Karena kalau tujuan utama, tidak dengan sholat pun orang bisa sehat secara fisik, ya kan? Entah dengan senam atau apa dan seterusnya itu. Ya cuma ya nggak ada masalah juga, sekalian, karena memang tidak ada satupun ibadah di dalam Islam itu yang merugikan secara fisik, itu tidak ada. Semua menguntungkan secara fisik, tapi itu bukan tujuan utama. Makanya coba kalau kita lihat baca itu, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum misalnya itu. Nanti di akhirat nanti wajah-wajah itu akan tunduk, ya, akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Apa inspirasinya? Inspirasinya adalah tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, supaya nanti di akhirat kita termasuk orang-orang seperti itu, ya. Jadi Bapak sekalian, saya kira ini ya sedikit flashback dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Haris ketika dia membaca ayat-ayat tadi itu. Pada kesempatan ini, karena kita masih berada di bulan Muharram ya, 1447 Hijriah, saya ingin menyampaikan materi tentang hijrah. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan dua tema, yaitu tema kenapa kalender Islam itu dimulai dari hijrah gitu ya. Dan kemudian yang kedua tentang sepenggal peristiwa hijrah. Tapi sebelum itu saya perlu menyampaikan, bagi seorang mukmin, dan ini juga seringkali saya sampaikan terutama ketika ada pergantian tahun dan seterusnya, memahami pergantian waktu itu pertama-tama harus dia pahami bahwa jatah kehidupan di dunianya itu semakin berkurang. Tahun semakin bertambah, tapi jatah kehidupan kita di dunia ini semakin berkurang. Tidak ada orang yang jatah kehidupan di dunianya itu semakin bertambah seiring dengan bertambahnya tahun. Jadi kalau sekarang 1447 Hijriah, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkan kita meninggal pada usia tertentu, berarti jalan kita menuju kematian itu semakin dekat. Itu yang harus kita fahami. Dan bagi orang yang cerdas, ketika jalan kematiannya itu semakin dekat, ibarat orang lari maraton, itu akan semakin mempercepat larinya, supaya ketika dia finish dalam kondisi mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya saya ingin mengumpamakan, mudah-mudahan perumpamaan ini tidak keliru gitu ya. Orang hidup di dunia itu seperti orang lari maraton. Lari maraton itu kan jauh, ya, jauh. Ketika dia di awal dia mencoba untuk mengumpulkan tenaganya dengan baik dan seterusnya, sampai kemudian ketika dia sampai finish, dia akan mengerahkan semua daya dan upayanya supaya nanti di finish dalam keadaan mendapatkan hasil terbaik. Nah, kita ini semuanya, ya, semuanya tidak terkecuali finish kita kehidupan dunia ini semakin dekat seiring dengan pergantian tahun. Dan sepintar-pintar orang yang mensikapi pergantian tahun itu adalah orang-orang yang tahu tentang jalan kematiannya itu. Ya, orang yang tahu tentang jalan kematiannya. Peristiwa hijrah ini Bapak sekalian, itu sesungguhnya juga mengingatkan kita pada hal itu, ya, pada persoalan itu. Nah, sekarang ada dua hadis, ya, atau ada dua athar di sini yang terjadi kenapa kalender Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, jadi kalau kita lihat kalender Islam itu atau kalender Hijriyah itu dimulai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Nah, di sini ada dua asar nih. Maksudnya ada dua percakapan dua orang sahabat dan kemudian sahabat itu membuat keputusan. Nah, di sini saya bacakan saja apa adanya gitu ya, karena dalam bab ini saya tidak mau beropini gitu. Anna Aba Musa kataba ila Umar. Ya, coba lihat di situ. Sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari itu menulis surat kepada Umar. Ya, menulis surat kepada Umar yang waktu itu menjadi khalifah, dan Abu Musa al-Asy'ari ini menjadi gubernur. Ya, menjadi gubernur di Basra. Dia berkirim surat kepada Umar. Ya. Innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Sesungguhnya telah datang kepada kami, ya, darimu wahai Umar, surat-surat yang tidak ada tahunnya. Gitu. Jadi si Umar ini biasa karena beliau adalah seorang khalifah, ya kan? Itu mengirim surat-surat kepada gubernurnya, itu tidak ada tahunnya. Ya, tidak ada tahunnya. Dan yang mengingat itu adalah Abu Musa al-Asy'ari ini gitu. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarah, inilah awal mula seorang sahabat yang mengusulkan harus ada tahun gitu. Ya, jadi dia mengatakan, kamu wahai Umar, kita Amirul Mukminin, banyak mengirim surat kepada saya, kira-kira begitu. Yang surat itu tidak ada tahunnya. Ya, tanggalnya ada, bulannya ada. Kan kalau kita lihat bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, ya kan, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan itu ada sejak lama gitu ya. Ya, ada sejak lama. Ya, kapan Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyeberang dari Laut Merah itu dan kemudian Firaun ditenggelamkan? Kapan itu? Pada bulan Muharram. Gitu kan? Kapan Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke api, ya kan? Kemudian dia tidak terbakar atas izin Allah Subhanahu wa taala? Itu di bulan Muharram. Kapan Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir bandang dan kemudian banjir itu kering gitu ya, atau sat kata orang Jawa, itu di bulan Muharram. Artinya bulan-bulan itu sudah ada sejak lama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang bulan-bulan itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Maka ada ayat yang berbunyi, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada hitungan bulan yang jumlahnya 12. Ya, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakannya langit dan bumi. Artinya pada hari diciptakannya langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala sudah mentitahkan ada 12 bulan di situ. Nah, cuma orang-orang Arab waktu itu Bapak sekalian, tahun itu tidak terkait dengan peristiwa yang permanen. Tapi tahun itu dikaitkan dengan peristiwa yang insidental yang ada pada saat itu. Makanya kalau kita lihat kapan Nabi dilahirkan, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Kan enggak. Yang ada adalah tahun apa? Tahun gajah. Ya kan? Jadi begitu ada peristiwa penting yang menandai kelahiran seseorang, ya, di hari itu, ya itulah yang dijadikan sebagai nama tahun gitu. Nah, lama-lama gitu ya. Lama-lama ini kan nggak bisa. Kenapa? Karena ya harus definitif tahunnya secara permanen, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang menyadari pertama kali ini Abu Musa ini. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kamu telah mengirimkan banyak surat kepadaku, tapi surat itu tidak ada tahunnya gitu. Fajama'a Umaru an-nas. Ya, kita lihat di situ ya. Maka Umar kemudian mengumpulkan orang-orang. Faqala ba'dhum, maksudnya dimintai pendapat gitu. Enaknya kalau kita membuat kalender ini kita mulai dari mana? Dari peristiwa apa yang kemudian kita buat permanen? Dan waktu itu sudah ada kalender Masehi, ya kan? Waktu itu juga sudah ada kalender China. Waktu itu, ya, waktu itu juga sudah ada kalender Persia. Nah, ini kaum muslimin harus punya kalender sendiri dong, kira-kira seperti itu gitu. Ya, di mana kalender itu hanya
menentukan tahunnya. Ya, menentukan peristiwa untuk tahunnya. Tanggal, bulannya sudah ada semuanya. Kira-kira seperti itu. Faqala ba'duhum arikh bil mab'ath. Ya, buatlah kalender itu dimulai dari diutusnya Nabi. Dimulai dari diutusnya Nabi itu. Ya. Ya, begitu saja gitu dan tidak disetujui gitu kan. Wa ba'duhum arikh bil hijrah. Ya, coba lihat di situ. Yang lainnya mengatakan buatlah kalender itu dimulai dari hijrah. Faqala Umar, maka Umar berkata, al hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Kita lihat bagaimana pembentukan kalender itu dikaitkan dengan visi kehidupan manusia, apakah di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Inilah hebatnya kalender Islam itu. Sekalian, makanya ketika ada yang usul dari diutusnya Nabi dan seterusnya, mereka nggak setuju. Ya, tiba-tiba ada yang usul, nanti kita jelaskan siapa yang usul itu di hadis yang kedua. Ya, maaf di asar yang kedua itu. Arikh bil hijrah. Buatlah kalender itu dari peristiwa hijrah. Faqala Umar, maka Umar menanggapi, al hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini kan tidak hanya sekedar sebuah peristiwa, ya kan, sekalian. Jadi hijrah itu untuk pembeda dari yang hak dan yang batil, itu kan nggak sekedar peristiwa kan. Itu sudah menyangkut persoalan substansi kejiwaan, bahwa orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari yang batil menuju yang hak. Sehingga kemudian ada pemisahan di situ antara yang hak dengan yang batil, ya, antara yang baik dengan yang buruk. Makanya disebut hijrah. Hijrah itu maknanya bagus sekalian, meninggalkan sejauh-jauhnya, ya, meninggalkan sejauh-jauhnya. Maka ada ayat di surat apa itu? Di surat Al-Muddathir, ya, warrujza fahjur, dan perkara dosa dan bermaksiat tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Di situ ada fahjur, maka berhijrahlah dari sana. Maksudnya berhijrah dari perbuatan yang jelek menuju perbuatan yang baik. Jadi kita lihat bagaimana, ya, kalender itu tidak mengkultuskan orang, ya kan? Tidak ada begitu. Tapi kalender itu di sini, penanggalan itu, ya, itu lewat satu visi kehidupan yang bernama hijrah. Dan Bapak sekalian, saya ingin mengatakan pada kesempatan ini, hijrah itu adalah mustalah, istilah yang original, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis. Ya, sebagaimana istilah-istilah yang lain. Salat itu istilah yang original, ada di dalam Quran, ada di dalam hadis. Hijrah juga seperti itu. Hijrah adalah istilah yang original di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Makanya Umar mengatakan, faqala Umar al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Fa'arikhu biha, maka buatlah kalender, buatlah penanggalan dari peristiwa itu. Wadhalika sanata sab'i asyarah. Ya, dan waktu menyebutkan itu terjadi pada tahun ke-17 Hijriah. Ya, 17 Hijriah itu hitungannya begini sekalian. Pertama 10 tahun Rasulullah SAW di Madinah. Itu kan dimulai dari hijrahnya beliau kan, dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 dari kenabian beliau hijrah ke Madinah. Jadi otomatis ketika ketika hijrah itu tahun pertama Hijriah, kan begitu kan, tahun pertama Hijriah. Nah, dari peristiwa hijrah itu sampai kepada penetapan peristiwa hijrah sebagai kalender Islam itu tahun ke-17. Ya, ingat Bapak sekalian, Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, yaitu selama 10 tahun. Jadi kita hitung saja 10 tahun Rasulullah SAW di Madinah, ya kan,
Berarti kan 10 tahun di situ kan berarti tahun ke-10 Hijriah kan? Ya, kemudian Abu Bakar 2 tahun jadi 12 ya kan? Dan Umar 10 tahun. Ya, berarti Umar itu masa kekhilafaannya berakhir pada tahun ke-22 Hijriah. Kan? Nah, pada tahun ke-17 Hijriah itulah ditetapkan hijrahnya Nabi sebagai ya kalender Islam, kira-kira seperti itu. Ya, makanya di sini sab'ata asyarata. Falamma tafaqu, ya ketika kemudian mereka berittifak, mereka sepakat, qala ba'duhum ibda'u bi Ramadan. Kalau begitu jadikan bulan pertama itu bulan Ramadan. Itu ya, jadikan bulan pertama itu bulan Ramadan. Berarti Ramadan ini sudah ada. Ya kan? Bulan Ramadan itu sudah ada. Saat kaum muslimin berpuasa Ramadan pertama kali pada tahun kedua hijrahnya Nabi, saat itu belum ada penetapan kalender. Ya, tapi puasa Ramadannya sudah ada, itu kan? Makanya mereka mengatakan, gimana kalau bulan pertama itu kita kalender Islam itu kita mulai dari bulan Ramadan. Maksudnya Ramadan itu menjadi bulan pertama, gitu kan? Faqala Umar mengatakan, nah ini mungkin ya kalau mungkin kita lihat hak prerogatif sebagai seorang kepala negara gitu ya waktu itu, bal bil Muharram, jangan dimulai dari bulan Ramadan, mulailah dari bulan Muharram. Makanya bulan Muharram itu bulan pertama di dalam kalender Hijriah. Ya, fa innahu munsarifun nasi min hajjihim, karena bulan Muharram itu adalah bulan bubaran haji. Ya, bulan bubaran haji. Saya tidak tahu persis wallahu alam apa maknanya ini. Maknanya kira-kira dalam setahun itu sekalian itu sudah tuntas semuanya rukun Islam itu dilaksanakan. Salat, zakat, puasa, haji. Begitu bubaran haji itulah dimulainya bulan di dalam kalender Hijriah. Makanya bulan pertamanya adalah bulan Muharram. Saya khawatir tapi mudah-mudahan tidak itu. Kok umpamane dhewek iki kon nyebutno bulan-bulan Hijriah yuk kira-kira akeh sing gak apal. Ya. Ya kan? Tapi nek kapan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September apal itu. Ya. Kenapa, Pak? Iya, soalnya utang ulan September, gak ulan Hijriah. Ya kan, ngadekno sepeda motor ulan Agustus gak ulan Hijriah, makanya hafal gajian ya kan, itu tiap awal tanggal 1 atau tanggal 2 tiap awal bulan dari bulan-bulan Masehi itu. Ya, kon digaji tanggal piro? Tanggal 10 Muharram enggak kan? Ya gitu kan, makanya kita lebih hafal. Apa maknanya Bapak sekalian? Supaya kita hafal, kita includekan, kita masukkan kalender Hijriah ini di dalam jadwal ibadah kita, dan itu kita ingat-ingat. Kapan puasa yang diwajibkan? Di bulan Ramadan. Kapan Nabi SAW banyak sekali melakukan puasa sunnah? Di bulan Sya'ban. Ya kan? Gitu kan? Kapan kita ini disyariatkan puasa? Ya, yang puasa itu bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi kita includekan agenda-agenda ibadah kita itu dengan kalender Hijriah. Ya kan? Coba kita lihat, ya, bayangkan seperti itu. Bapak sekalian, di dalam agama kita sampai seperti itu. Jadi bagaimana kalender itu tidak hanya sebagai sebuah angka-angka untuk menentukan aktivitas keduniaan kita, tapi kalender Islam itu adalah angka-angka untuk menentukan aktivitas-aktivitas ibadah kita. Ya, sehingga orang tidak lupa, kenapa kamu puasa sekarang? Oh, sekarang Ayyamul Bid. Tanggal berapa Ayyamul Bid itu? Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah atau setiap bulan Hijriah. Ya kan, seperti itu orang melakukan ibadah gitu. Itu. Oh, saya mulai poso. Iya, kenapa?
Karena hilal sudah wujud atau karena hisabnya sudah ya tanggal 1. Hisab tanggal 1 apa? Tanggal 1 bulan Hijriah. Jadi coba bayangkan bagaimana angka-angka di dalam kalender Hijriah kita itu, dalam kalender Islam itu kita includekan dengan ibadah kita, sehingga semakin orang itu jumlah ibadahnya banyak, dia akan semakin mengingat kalender Hijriah itu, karena tidak ada satupun ibadah yang dia lakukan kecuali waktunya ditentukan oleh kalender Hijriah. Luar biasa kan Islam itu, ya kan? Puasa, apalagi kalau haji gitu ya. Makanya ketika ada ayat yang berbunyi di surat apa itu Al-Baqarah disebutkan al-hajju ashhurun ma'lumat. Ya kan? Haji itu disyariatkan oleh Allah pada bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu maksudnya apa? Bukan Januari, bukan pula Februari, bukan. Tapi bulan-bulan tertentu itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Artinya orang memulai melaksanakan ibadah haji itu pada bulan itu. Ya, Dzulhijjahnya itu pun dibatasi sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, coba bayangkan. Ya kan? Nah, itu dari mana? Dari peristiwa hijrah. Makanya saya katakan di awal tadi, hijrah itu adalah sebuah visi kehidupan. Makanya Umar menyebut farraqat bainal haqqi wal batil. Nah, bayangkan kalau seandainya seperti itu. Ya, semakin kita termotivasi untuk banyak melakukan ibadah, ingatan kita terhadap kalender Hijriah itu akan semakin kuat. Ya, kenapa? Karena kita tidak akan melakukan ibadah itu kecuali dengan hitungan bulan-bulan atau tanggal-tanggal Hijriah. Ya kan? Ya, tapi kan wallahu alam mudah-mudahan tidak ya. Kadang-kadang kan kita agak melupakan itu, sehingga kita itu lebih hafal ketika disuruh menyebutkan ya bulan-bulan Masehi atau bulan-bulan Miladiah yang Januari, Februari dan seterusnya itu, dibanding ketika kita menyebutkan bulan-bulan Hijriah. Ya. Artinya Bapak sekalian, nun sewu mohon maaf kalau saya tidak keliru ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Ingatan kita terhadap kalender Hijriah itu menyangkut positioning kita, apakah kita di surga atau di neraka nanti. Mungkin ini agak berlebihan, tapi saya meyakini itu. Kenapa? Karena semakin orang itu mengingat tanggal-tanggal di dalam bulan-bulan Hijriah, akan semakin termotivasi dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang terkait dengan tanggal-tanggal itu. Ya, itu yang pertama. Ya, ini maknanya. Yang kedua, nah, dari Sa'id bin Musayyib radhiyallahu an qala jama'a Umaru an-nas fasa'alahum. Umar mengumpulkan banyak orang ya dan menanyakan kepada mereka, min ayyi yaumin yuktabut tarikh, ya. Dari peristiwa apa sebaiknya kita membuat penanggalan itu? Faqala Ali bin Abi Thalib. Maka berkata Ali bin Abi Thalib. Jadi siapa yang mengusulkan bulan hijrah, peristiwa hijrah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, min yaumin hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka ardhas syirk. Gitu ya. Dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW meninggalkan bumi kesyirikan, dan waktu itu bumi kesyirikan itu adalah Mekah sebelum ditaklukkan. Ya, makanya waktu itu mayoritas sahabat itu semuanya hijrah, bahkan ada yang menyusul. Ya, ada yang menyusul ke Madinahnya itu. Ketika mereka masuk Islam, kemudian mereka menyusul ke Madinah. Jadi semuanya mereka yang muslim waktu itu hijrah semuanya ke Madinah. Kenapa? Karena Mekah itu adalah bumi kesyirikan. Lihat Bapak sekalian, bagaimana pembentukan visi tentang tempat itu, bahwa orang itu ketika menempati satu tempat, yakinkan tempat itu bahwa dia akan nyaman beribadah di situ misalnya. Ya kan, tidak ada gangguan, tidak ada celaan, tidak ada siksaan. Apalagi Rasulullah SAW waktu itu berdakwah, gitu. Dan pun ada masanya setelah itu untuk kapan menaklukkan Mekah, gitu kan. Makanya pada tanggal 8 Hijriah, pada tahun ke-8 Hijriah
beliau menaklukkan kota Mekah dalam sebuah peristiwa yang sangat legendaris dan diabadikan di dalam Al-Quran, peristiwa Fathu Makkah. Makanya ada surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Fatah, surat penaklukan, ya, yang diawali dengan firman Allah, inna fatahna laka fathan mubina. Nah, apa kaitannya dengan kita? Ya, kaitannya ya, kalau orang itu pertama-tama yang harus ditaklukkan adalah kesyirikan di dalam dirinya, kan gitu kan, kemaksiatan di dalam dirinya, itulah yang harus ditaklukkan. Karena kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari masih kita jumpai, mungkin termasuk kita, mungkin ya, ya, karena kita tidak boleh menganggap diri kita ini sudah istimewa gitu. Seringkali banyak di antara kita ini yang lebih tertarik dengan kemaksiatan daripada kebaikan. Ya, saya tidak mengatakan nonton bioskop itu haram, enggak. Ada bioskop-bioskop yang bagus, ya. Tapi kalau kemudian gara-gara nonton itu sampai ibadah-ibadah kita ini terlantar, itu menjadi persoalan. Tapi coba kita tanya misalnya, khusyuk mana orang itu, ini teman-teman saya yang masih muda atau mungkin yang sudah tua itu ya, khusyuk mana ketika kita nonton bola atau ketika sholat itu? Ya, ya Allah, kadang-kadang kita ini berdosa gitu ya. Saya itu dulu tuh nonton bola sekali itu saya sudah hafal nama-nama pemain bola itu sampai nomor punggungnya itu. Sekhusyuk itukah kita sholat? Ya, sekhusyuk itukah kita sholat? Nun sewu ibu-ibu, saya nggak tahu contoh apa gitu ya. Ada banyak aktivitas-aktivitas dunia ini yang gunanya itu nggak seberapa, tapi jauh lebih khusyuk kita melakukannya dibanding kita sholat. Bahkan seringkali sholat kita itu kita diskon waktunya agar kita bisa segera melakukan hal-hal yang mungkin kegunaannya nggak begitu banyak itu gitu. Saya enten aku tak sholat dulu, oh jadi tinggal, ya kan? Padahal itu kemana? Ya juga untuk aktivitas-aktivitas yang mungkin secara fungsi, secara guna jauh lebih besar gunanya sholat. Ya, jauh lebih besar gunanya sholat. Kan itu kenyataan aja kan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari aja kita itu. Bapak Ibu sekalian, kenal istilah jandon ya? Nah ya, bahasa Jawa ini. Kalau sekarang kongko-kongko. Orang jandon, orang kongko-kongko itu butuh energi. Ya kan? Butuh energi. Kelihatannya cuma lele-lele seperti butuh energi. Pikiran. Kenapa pikiran? Ya mesti kan salah satu di antara 2 atau 3 orang itu mesti mengungkapkan ide. Apa nih bahan pembicaraan di sini ini? Ya kan? Yang perlu kita bicarakan ini apa ini gitu. Oh, wingi ono bal-balan. Ya, PSG membantai Inter Milan dalam Liga Champions misalnya. Wah, itu bahan. Mbak, khusyuk mana kita membicarakan itu dengan ketika kita sholat? Konsentrasi mana? Sampai kita nun sewu ini bapak-bapak ya, kritik buat saya sendiri juga. Sampai hafal, memasukkannya itu menit keberapa, kaos yang dipakai itu nomor punggungnya berapa, warnanya apa, siapa, dari mana, ya, dari negara apa, ya, apa. Makanya terus terang secara pribadi kita ini mesti malu kepada para penghafal Al-Quran itu. Mereka detail mengetahui ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya, surat-suratnya, nomor-nomor ayatnya, nama-nama suratnya, detail mereka itu. Dan berbanding lurus dengan kita yang menghafal nama-nama pemain sepak bola sekaligus nomor-nomor punggungnya itu. Ya. Ini kritik buat kita semuanya. Apakah nonton bola itu haram? Enggak, bukan. Tapi jangan sampai yang begitu-begitu itu kemudian mendominasi pikiran kita itu. Sampai kemudian kita tidak lagi bisa konsentrasi dengan baik ketika sholat. Ya gitu ya. Jadi ini ya kita sudah paham mengapa peristiwa hijrah itu dijadikan sebagai awal mula kalender hijriah. Ada sekalian di dalam Al-Quran itu atau peristiwa hijrah yang panjang itu ada satu peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam Al-Qur'an. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala
mengabadikannya di dalam Al-Quran. Ya, jadi jadi hijrah itu kan panjang kan? Kalau saya tidak salah itu 22 hari kalau salah. Ya, berangkatnya itu di bulan Muharram, ya, dan kemudian nyampe di Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Ya, jadi nyampe di Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Ya, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal nyampe di Madinah. Berangkatnya dari Mekah di bulan Muharram. Itu ya. Jadi bulan Muharram pertengahan, jadi hampir 22 atau 23 hari gitu. Ya, tapi di perjalanannya, ya, persiapannya dan seterusnya itu. Jadi seperti itu. Jadi ada di dalam melakune gitu ya kira-kira itu segitu, tapi tambah dengan beliau harus di gua, persiapan ketika di Mekah itu mulai dari bulan Muharram persiapannya itu. Ada satu peristiwa Bapak Ibu sekalian, di mana peristiwa itu diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dari peristiwa hijrah tersebut. Itu diawali hadis ini. Malam itu Rasulullah SAW bersepakat dengan Abu Bakar As-Siddiq, kita hijrah itu. Ya, kita hijrah. Malam itu pula ditetapkan sebuah keputusan di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat diskusinya orang musyrik Mekah. Kalau tempat markas umat Islam pada waktu itu namanya Darul Arqam, karena di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam ya. Nah, tempatnya orang Quraisy itu namanya Darun Nadwa. Diputuskanlah oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya ini Muhammad harus dibunuh. Ya, Muhammad harus dibunuh. Nah, sekalian ternyata nggak disebutkan di dalam sejarah itu siapa yang membocorkan ini gitu. Sehingga mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu mau meninggalkan kota Mekah. Ya, akhirnya beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Dan pada malam itu, ya, beliau keluar dalam kondisi orang-orang kafir Quraisy yang sedang mengepung rumah beliau tertidur. Keluarlah beliau, dan ketika pagi hari, ketika orang-orang Quraisy itu kemudian mau menggerebek rumah Rasulullah SAW, ternyata yang didapati adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau menemui Abu Bakar, ya, untuk berangkat dengan membawa 2 orang, ya, yang orang ini adalah putra dan putrinya Abu Bakar. Yang pertama adalah Abdullah bin Abu Bakar, ya, dan yang kedua adalah Asma binti Abu Bakar. Saat itu Asma sedang hamil besar. Ya. Apa tugasnya Asma? Tugasnya Asma mengirim logistik. Ya. Apa tugasnya Abdullah bin Abu Bakar? Tugasnya menggembala kambing untuk menghapus jejak, ya, dan langkah-langkah dari onta Rasulullah dan ontanya Abu Bakar. Beliau juga menyewa seorang penunjuk jalan, guide, ya, yang bernama Abdullah bin Uraikid. Ini kafir, ya. Disewalah Abdullah bin Uraikid ini, ya, untuk menjadi penunjuk jalan, dan beliau mengambil jalan zigzag, ya, ke selatan dulu. Makanya melewati sebuah bukit yang bernama Bukit Thur, ya, Bukit Thur atau Bukit Thaur. Thaur itu artinya sapi. Kenapa? Karena bukit itu, ya, kondisinya atau bentuknya seperti sapi. Bagi bapak dan ibu yang umroh, ya, atau haji, itu mesti diajak ke sana. Ya, tapi ya saya sih masih belum pernah. Mungkin enggak tahu apa ada yang sudah pernah memasuki gua itu. Karena untuk ke situ tuh muter jauh, ya, muter gitu. Kalau gua Hira kan langsung naik, ya. Kalau gua Hira itu langsung naik di Jabal Nur gitu. Ini di gua Sur itu. Beliau bersembunyi di situ. Ya, beliau bersembunyi di situ. Asma suruh ngirim logistik ke situ, dan kemudian Abdullah bin Abu Bakar menghapus jejak dari langkah-langkahnya unta beliau dan untanya Abu Bakar tersebut. Nah, sekalian, ternyata orang Quraisy ini juga pinter. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad dan Abu Bakar sembunyi di situ. Artinya secara dugaan mereka ini nggak salah.
Ya kan? Menduga bahwa paling Muhammad sama Abu Bakar di situ. Sampai Bapak sekalian, sampai kemudian mereka semuanya sudah berada di atas gua itu. Yang saking dekatnya ya antara Rasulullah dan Abu Bakar dengan kaki-kaki mereka itu, sampai Abu Bakar mengumumkannya di dalam hadis ini. Coba kita lihat hadis itu. Ya, ini hadis ya. Imam Muslim ini yang meriwayatkan. Inilah Islam. Semua proses peristiwa ya itu validasinya itu sangat akurat. Sekarang aja katanya ada penulisan sejarah kembali, orang ribut kan? Karena sejarah itu kan akhirnya tergantung siapa yang berkuasa, gitu kan? Itu. Wahai Rasulullah, ya, di sini saya bacakan ya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik bahwa Abu Bakar bercerita kepadanya. Jadi Abu Bakar ini ya mungkin setelah hijrah sudah agak lama begitu, cerita kepada Anas gitu. Ya. Qala, Abu Bakar mengatakan, nadhartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina. Aku melihat telapak kaki kaum musyrikin sudah berada di atas kami ketika kami berada di dalam gua. Lalu aku berkata, jadi Abu Bakar mengatakan begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi absarana. Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka itu melihat kedua telapak kakinya, niscaya mereka akan melihat kami, akan melihat kita berdua nih gitu. Apa maknanya? Maknanya itu begini. Jadi seandainya orang-orang Quraisy itu, sebagian mereka itu kok melihat begini, nah gitu, melihat ke bawah ini, di bawah ini ada Nabi dan Abu Bakar, karena mereka berada di atas gua. Jadi saking dekatnya Abu Bakar mengatakan, seandainya salah seorang di antara mereka itu melihat kedua telapak kakinya, niscaya kita ini konangan wahai Rasulullah, kira-kira begitu. Paham ya? Jadi begini, ya kok untungnya gak ada sing ini gitu, tapi kan begini tuh, sehingga gak tahu kalau Rasulullah itu ada di bawah. Nah, di dalam riwayat itu disebutkan sekalian, waktu itu tiba-tiba saja ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, laba-laba itu membuat sarang di situ. Jadi ada dua binatang yang waktu itu membuat sarang. Satu adalah laba-laba dan satunya adalah burung merpati. Apa sarang itu bahasa Jawanya? Suso kalau saya iya kan? Jadi manuk doro nggawe suso di situ, dan kemudian laba-laba itu membuat sarang. Laba-laba itu apa ya bahasa Jawanya? Kemelandingan ya? Ya, kalau saya itu kemelandingan. Kemelandingan itu kan apa namanya, indah kan sarangnya itu ya, dan kemudian dia ada di situ. Orang Quraisy itu sudah melihat itu, tapi dia berpikir, mosok sih ono ya sarangnya kemelandingan, ono susai manuk doro, mosok njero ono wong itu kan. Al-Ankabut, kalau di dalam Al-Quran ada surat laba-laba kan, itu kalau membuat sarang itu kan butuh waktu lama, ya kan, butuh waktu gitu kan, karena indah kan sarang laba-laba itu, indah tapi rapuh. Makanya Allah menyebut fa inna auhanal buyuti labaitul ankabut, sesungguhnya sarang yang paling rapuh itu adalah sarang laba-laba itu. Ya, artinya ada kerikil dilemparkan ke situ, ya, sudah berantakan itu sarang kan begitu. Nah, sehingga ketika ada sarang laba-laba yang begitu rapi, ada sarang burung merpati, akhirnya mikir, nggak mungkin lah Nabi Muhammad di situ. Ya, nggak mungkin lah Muhammad sama Abu Bakar ada di situ. Kira-kira begitu. Faqala, Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnaini Allahu tsalituhuma. Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau tahu jika ada dua orang yang orang ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau diganggu oleh orang lain, maka Allah adalah yang ketiganya. Kira-kira menenangkan Abu Bakar seperti itu. Kenapa? Abu Bakar waktu itu menangis, bersedih. Sedih bukan karena diri beliau, enggak. Istilahnya kok aku sendiri patah ini kok enggak masalah gitu. Tapi nanti yang dibunuh ada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah, kira-kira seperti itu. Dan risalah ini masih belum selesai gitu. Ya kan? Risalah ini masih belum selesai. Nah, turunlah ayat ini Bapak sekalian. Nanti tolong dicek di rumah, mungkin bisa melihat beberapa tafsir. Ini satu-satunya
peristiwa hijrah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita lihat di situ. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian semua tidak mau menolongnya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menolongnya. Artinya ini sebagai sebuah motivasi bagi para pejuang, ya, motivasi bagi mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Kalau tidak ada yang menolong kalian, Allah yang menolong kalian. Yakinlah seperti itu, kira-kira seperti itu. Sama ketika kita hidup di dunia itu juga seperti itu. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita diganggu orang, yakinlah Allah yang akan menolong kita. Cuma kan persoalannya kan gini Bapak sekalian. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini yang mengganggu itu kan bukan orang lain. Kadang-kadang diri kita yang mengganggu diri kita sendiri gitu ya. Kita sendiri yang mengganggu diri kita untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Angkate budal ngaji, watuk-watuk kaya eloro aku iki. Tenggorok aku gak enak, gak sida berangkat. Siapa yang mengganggu kita taat kepada Allah? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya kan? Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kretek-kretek ada hujan gerimis. Udan lah. Cukuplah jadi alasan untuk tidak ke masjid. Siapa yang mengganggu kita untuk tidak taat kepada Allah SWT? Bukan orang lain, diri kita sendiri. Wong no omah yo ono payung. Ya kan? Dia juga mungkin punya mobil. Gitu. Anak, salat no omah enak. Lanang apa, Pak? Udan. Kan mek gerimis Pak, wis cukup iku dadi alasan nak oleh salat no omah perkara udan. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika hujan deras itu kan azannya ditambah. Sallu ala rihalikum. Salat kowe kabeh nang ngene omah-omah sira kabeh kan gitu kan. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kenapa? Ya, pertama jalan kaki jauh. Ya kan? Kan seperti itu. Masjid baru satu. Ya, masjid baru satu sementara rumahnya para sahabat itu jauh berjauhan satu dekat yang lain. Belum banyak orang. Ya, yang muslim itu pun mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi, bertetangga dengan orang Nasrani dan seterusnya. Waktu itu baru ada dua masjid, ada Masjid Nabawi dan ada Masjid Quba. Ya kan? Ya memang seperti itu. Memang akhirnya ada sebuah hukum boleh orang itu menjamak sholat ketika hujan deras. Ya, boleh orang itu tidak ke masjid ketika hujan deras. Tapi kan ada hadis yang lain, keringnya adzan apa enggak gitu kan? Dengar kata Rasulullah nek kan kon keringnya adzan gak ono alasan gak nang masjid. Ya. Ini Bapak sekalian. Nah, di ayat ini jika kalian berjuang di jalan Allah SWT, Allah yang akan menolong kalian. Dibawalah contoh ini. Id akhrajahul ladzina kafaru. Ketika itu orang-orang kafir mengusir mereka. Tsaniyasnaini, dua orang. Idhuma fil ghar, yang keduanya ada berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, saat itu dia mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai saudaraku, maksudnya Abu Bakar, ya kan? Jangan bersedih wahai sahabatku, Allah bersama kita. Ya, Allah bersama kita. Bapak sekalian, kesedihan, kegelisahan dan seterusnya. Kapan itu terjadi? Ketika tidak ada yang membackup masalah kita. Ya kan? Ketika kita punya masalah, kemudian kita nggak punya backup terhadap masalah itu, sedihlah kita, gelisahlah kita. Ya kan? Misalnya ketika dia waktunya anaknya bayar SPP gitu ya, terus kemudian tidak ada uang, ya pasti sedih kan. Tiba-tiba ada orang backup dia, iki lho Dek tak utangi dhisik, ya bayar no SPP ini anakmu. Kapan orang itu sedih? Kapan orang itu gelisah? Ketika tidak ada yang bisa membackup masalahnya. Padahal sekalian, sebagai seorang mukmin itu selalu ada yang membackup masalah kita. Itu yang harus kita yakini. Cuma kadang-kadang keyakinan kita itu nggak begitu yakin. Ya, sehingga akhirnya kita sering bersedih. Kita sering gelisah. Kenapa kita sering bersedih? Kita sering gelisah
Karena kita menganggap kita ini berjuang sendiri terhadap masalah kita. Kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan keluar terhadap masalah kita. Berkali-kali disampaikan kepada kita kan lewat khutbah Jumat, ceramah, majelis taklim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Kita apal ayat itu. Siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar terhadap persoalan-persoalan yang dialaminya. Tapi kan kadang-kadang keyakinan kita nggak begitu yakin. Jadi seperti itu. Makanya saya sering mengatakan ya, orang itu kalau banyak berpikir itu sehat. Sing gak sehat itu nek kaken pikiran. Ya. Kenapa? Karena kakean pikiran itu menyerang kejiwaannya, menyerang akal sehatnya, ya kan? Seperti itu. Sehingga kemudian dia nggak bisa plong untuk bisa menapaki hidup ini. Nah, Bapak sekalian, saat itu berada di dalam gua, dua orang Quraisy sudah berada di atas. Yang kata Abu Bakar tadi, seandainya mereka itu melihat telapak kakinya, wis konangan dhewek iki Rasul. Kira-kira seperti itu. Menangislah Abu Bakar waktu itu. Ya, di dalam tafsir disebutkan menangisnya itu bukan karena diri dia gitu, enggak ada masalah buat saya, tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai saudaraku, Allah bersama kita. Ya. Kalimat inilah Bapak sekalian yang sering kita sampaikan kepada diri kita sendiri itu. Soalnya banyak orang itu yang pintar memotivasi orang, pintar menyemangati orang, tapi gagal menyemangati dirinya sendiri. Kan banyak yang seperti itu kan? Ya. Kita tidak mengecilkan peran mentor, motivator atau apa yang sebetulnya itu ya, yang bisa menggerakkan orang secara bisnis. Anda harus mampu begini, buatlah rencana ini, rencana itu. Kan menyemangati orang itu. Banyak orang pintar menyemangati orang lain, tapi gagal menyemangati dirinya sendiri itu. Ya kan? Gagal menyemangati dirinya sendiri. Karena pada dasarnya, ya Bu sekalian, pada dasarnya yang pertama dan utama, orang itu menyemangati dirinya sendiri. Makanya ada di dalam ilmu pendidikan yang bernama self education, mendidik diri sendiri. Karena kenyataannya banyak orang yang sukses mendidik orang lain, ya kan, menyemangati orang lain, memotivasi orang lain, menjadikan orang ini semangat untuk beribadah, tapi gagal menyemangati dirinya sendiri gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Dia berhasil meyakinkan orang untuk rajin sholat subuh berjamaah di masjid, sementara dirinya sendiri sering terlambat, bahkan sering tidak berjamaah di masjid. Adakah itu? Mungkin ada, tapi mudah-mudahan bukan kita itu. Ya kan? Menyemangati orang puasa ini, puasa itu, ini dan seterusnya. Waktunya puasa dia nggak puasa. Mungkinkah itu? Mungkin. Sehingga apa? Nasihat-nasihat agama itu akhirnya hanya menjadi konten dalam media sosial. Ah, menarik ini konten ini, gitu kan? Tapi nggak terinternalisasikan di dalam dirinya. Sekarang kan ya membuat konten itu kan cara mencari duit. Ya, sehingga apa kemudian yang kira-kira menjadikan orang itu tertarik, itu yang dia posting di dalam media sosialnya. Ada postingan bagus-bagus tentang menyemangati orang, dia sendiri tidak bersemangat. Ya kan? Inilah catatan kritis buat kita semuanya, buat saya dan kita semuanya. Betapa pintarnya kita ini menyemangati orang beribadah, tapi kita sendiri tidak bersemangat. Ya, makanya begitu Rasulullah SAW mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dengan dua hal. Dan begitu pula lah kita. Ya, kalau kita dalam kondisi sulit kemudian kita mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita, maka Allah akan menurunkan dua pertolongannya. Pertama, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinahnya. Sakinah itu ketenangan lahir dan batin. Sakinah itu maknanya ketenangan lahir dan batin. Ya, orang itu disebut mendapatkan sakinah ketika dia dalam kondisi sulit. Ya, ketika dia dalam kondisi sulit, banyak masalah dan seterusnya, dia tenang, dia plong, bisa menghadapinya dengan akal sehat, bisa menghadapinya dengan lapang dada, sakinah. Nah, itu sebabnya
kenapa kata sakinah itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ditujukan untuk dua hal. Tolong dicek ini, mungkin Ustaz Haris ya. Pertama ditujukan di saat-saat sulit ketika perang, sakinah itu. Dan yang kedua ditujukan kepada orang yang menikah. Saya juga tidak tahu Bu, Pak, apa rahasianya itu. Mungkin rumah tangga itu kan berantakan, itu ngeluhi perang, kira-kira begitu. Kira-kira, ya. Istilahnya mungkin, naudzubillah, ini jangan sampai terjadi di kita ya. Mungkin ada seorang laki-laki yang lebih baik berperang di luar daripada bertengkar dengan istrinya di dalam itu, karena lebih mudah mengalahkannya di luar daripada di dalam. Kira-kira ini, nun saya Bu, mohon maaf. Apalagi sekarang muncul istilah perempuan itu adalah ras terkuat di muka bumi, masya Allah. Gak kelem kalah dari itu. Enggak, saya gak setuju itu. Saya gak setuju itu. Itu sebabnya kenapa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan itu pertama-tama sakinah, baru kemudian mawaddah, baru kemudian rahmah. Kapan sakinah itu dibutuhkan? Di saat sulit. Lah kalau di saat mudah nggak perlu sakinah. Untuk saat mudah, artinya bagaimana orang itu ketika menghadapi sebuah masalah dalam rumah tangganya, dia tetap bisa proporsional untuk mengatasi masalah itu, tidak panik. Ya kan seperti itu kan? Tapi kan nggak gampang seperti itu. Nggak ada orang menikah tidak punya masalah itu. Menurut saya, ya, orang itu ketika menikah tidak ada masalah, itu cuma sehari. Kapan? Ketika dia menikah. Wow, itu semuanya serba indah. Ya, indah. Lama-lama, oh ternyata tidak seindah warna aslinya. Begitu kan yang banyak kan? Ya, disitulah orang dipacu emosinya, dipacu kejiwaannya untuk bisa beradaptasi dan berdamai dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Itu kan? Jadi bagaimana dia bisa berdamai dengan masalah-masalah yang dia hadapi? Seorang suami bisa berdamai dengan kekurangan-kekurangan istrinya, seorang istri bisa berdamai dengan kekurangan-kekurangan suaminya. Itulah sakinah. Ya, itulah sakinah. Dan dari mana perasaan seperti itu bisa berdamai dengan kekurangan-kekurangan pasangan? Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bunyi ayatnya litaskunu ilaiha. Ya, suami bisa menjadi penenang istrinya, istri bisa menjadi penenang suaminya. Jangan sampai ketika suaminya punya masalah di luar, pulang malah dilabrak oleh istrinya, nambah lagi masalah kan gitu kan. Begitu pula sebaliknya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama-tama menurunkan kepada Rasulullah dan Abu Bakar fa anzalallahu sakinatahu. Ya, Rasulullah SAW mendapatkan sakinah dari Allah SWT sehingga proyek besar yang bernama hijrah, ya, itu tetap bisa beliau rencanakan dengan baik. Bayangkan kalau sudah panik di situ kira-kira gimana? Jadi enggak itu hijrah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyadahu bijunudin lam taroha. Allah juga kemudian menolong Rasulullah, ya, dan Abu Bakar dengan tentara yang tidak kalian lihat. Yang dimaksud di sini adalah malaikat. Para malaikat itu. Para malaikat inilah yang wallahu alam saya sudah tidak tahu gitu ya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka ini. Mereka berdua ini. Kenapa tiba-tiba ada kemelandingan di situ yang membuat sarang? Kenapa tiba-tiba ada burung merpati yang membuat sarang? Dan dalam kehidupan kita Bapak sekalian, begitu tawakal seseorang kepada Allah itu kuat, Allah akan menolongnya dari jalan yang kita tidak memperhitungkan sebelumnya. Ya, itulah yang perlu kita yakinkan dalam diri kita itu. Pak, kula niki pun yakin Pak. Kok cek dereng dugi mawon pertolongan. Nek cek durung teko pertolongan, kok cek durung yakin. Pada dasarnya. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu ingat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus berupa materi, bukan. Proporsionalitas kita di dalam berpikir dan menganalisa masalah itu pertolongan Allah. Ketenangan dan lapang dada kita di dalam menghadapi masalah itu pertolongan Allah. Iya kan? Makanya la tahzan innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.